Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, pada bab pemimpin dengan subbabnya yaitu petugas haram menerima hadiah. Bagaimana maksudnya? Insya Allah kita akan bahas bersama-sama dalam hadis-hadisnya. Pertama, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil. Amil itu pegawai. Amil itu petugas tadi maksudnya, pegawainya amil. Amil zakat, petugas zakat. Untuk menerima sedekah atau zakat. Nah, ini maksudnya tadi benar amil zakat. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku." Langsung mengatakan tersebut. Padahal dia adalah seorang pegawai. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin semua orang-orang muslim. Yang orang-orang yang ingin, yang suka dengan ajaran beliau, tentu saja beliaulah pemimpinnya. Nah, sahabat ini setelah selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba datang ke Nabi sebagai pemimpinnya. Ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan kepadaku. Dia berkata seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Mengapakah engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu?" Langsung bahasanya seperti itu ya. Untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Ini sindiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Tentu saja setelah membaca syahadat dan memuji Allah secukupnya, beliau bersabda, itu kebiasaan Nabi ya. Jadi setelah Nabi sholat, Nabi membuka majelis ilmu. Sebelum membuka majelis ilmu, beliau memuji Allah dan syahadat serta bersalawat untuk dirinya sendiri. Amma ba'du, mengapakah seorang amil yang diserahi pekerjaan kemudian ia datang lalu berkata, "Ini hasil untukmu dan yang ini diberi dan ini aku diberi hadiah." Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, atau dalam konteks lain, demi zat yang ubun-ubunku berada di genggamannya, atau demi Allah maksudnya. Tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu atau korupsi maksudnya, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat sambil memikul unta bersuara. Seperti hadis sebelumnya ya. Jadi seolah-olah dia memikul beban harta yang sangat berat, yaitu bentuknya dalam unta, kambing, atau emas, perak, dan lain sebagainya. Yang mana padahal di sana adalah sangat panas. Dan orang-orang senantiasa ingin lepas, bebas tanpa ada beban. Tetapi Allah bebankan kepada orang korupsi ini. Maka sungguh aku telah menyampaikan. Seperti tadi, Nabi tidak bisa menolong orang yang korupsi. Abu Humaid berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sambil aku bisa melihat putih kedua ketiaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 83, kitab Sumpah dan Nazar, bab ketiga, bab bagaimana sumpah Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah poin tentang korupsi, tetapi diberatkan dalam khusus tentang pegawai tidak boleh menerima hadiah. Itu termasuk korupsi. Jadi kita ambil contoh. Misalnya kita ada di dalam suatu perusahaan susu. Kita produk susu. Setelah itu kita atau produk sekarang ini yang mudah, baju. Fashion ya, kita jualan kayak butik, kita ambil baju supplier, kita reseller contohnya. Kita punya pegawai, kita tugaskan pegawai untuk mengambil ke supplier. Kita belinya misalnya banyak seperti 1 kuintal mainnya 100 kilo kain misalnya seperti itu, atau 1000 pieces baju.
dengan keuntungan kita mendapatkan harga yang lebih murah dari supplier. Kita tugaskan pegawai untuk membeli dengan harga dengan beli misalnya 2000 pieces, 2000 baju dengan harga yang sangat murah. Nah, pegawai ini merasa dialah yang membelinya, sehingga dia kayak beli, ya sudah aku beli 1010 ya, 2010 ya, 2010 pieces. Jadi dia mau beli 10 dengan harga yang murah. Itu korupsi, itu haram. Jadi maksudnya ialah orang tersebut tidak akan mendapatkan harga yang murah dengan cuma beli 10. Karena syarat untuk mendapatkan harga murah yaitu minimal 1000 pieces. Tetapi karena dia punya kuasa untuk membeli 2010, yang 2000-nya itu untuk perusahaannya, dan 10-nya untuk dia, tetapi dia untung mendapatkan harga murah, sehingga ia melakukannya. Nah, itu maksudnya korupsi, itu haram. Dan di sini contoh tentang amil zakat. Jadi ini zakat saya, dan ini untuk kamu. Tidak bisa, karena posisinya kita ialah pegawai. Orang tersebut tidak akan memberi untuk kita pribadi apabila kita tidak duduk sebagai pegawai. Jadi maksudnya apabila orang yang memberi hadiah untuk kita itu datang langsung ke rumah kita, itu halal. Itu benar-benar orang untuk memberi kita. Tetapi apabila orang datang ke kantor di mana kita tugas untuk sebagai amil zakat, ini zakat saya dan ini hadiah untuk kamu. Itu kita tidak boleh mengatakan ini adalah hadiah untuk saya. Kita sampaikan kepada bos kita, pemimpin kita, saya tadi diberikan hadiah begini dan begitu. Ini adalah hak Anda. Apakah boleh saya menerimanya? Terlepas pemimpin memberikan untuk kita, itu maka halal. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa begitunya langsung mengatakan itu hak kita. Jadi kita harus memposisikan kita sebagai pegawai. Kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan seperti perusahaan yang dapat untung apabila kita melakukannya sendirian di rumah. Jadi kita bisa mendapatkan hadiah tersebut karena kita duduk di kantor tersebut. Jadi gitu. Jadi tidak boleh merasa kitalah yang bertransaksi dengan orang-orang dari perusahaan ini. Tidak. Yang bertransaksi adalah perusahaan, yaitu bosnya. Kita hanya pesuruh. Tidak boleh korupsi, tidak boleh menyembunyikan apapun keuntungan. Jadi kita harus senantiasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala atas azabnya, yang mana setiap keuntungan yang kita dapat kita harus berhati-hati. Ingat, setiap keuntungan yang kita dapat kita harus berhati-hati. Apakah ini boleh saya terima? Apakah ini halal? Itu harus hati-hati. Apabila setiap kesulitan, maka itu kita boleh lebih tenang. Jadi apabila kita mendapatkan kesulitan, misalnya kita sabar, misalnya kita diuji, apabila kita malah mengeluarkan uang, maka itu boleh kita hidup aman, kayak tenang, nggak usah mikirin. Ya udah, karena orang zolim, orang yang bersusah payah, orang sabar itu tidak dikenakan tanggungan apapun dosa. Tetapi kalau orang mendapatkan untung, itu harus hati-hati. Apakah sumber ini nih halal atau haram? Misalnya kita kerjasama, misalnya bagi hasil ataupun bentuk apa, isi kontrak apa, setiap apapun yang mendatangkan untung untuk kita secara khususnya materi untuk kita pribadi, maka kita harus berhati-hati apapun itu. Nah, itu gaji, misalnya kita bekerja sebagai bank, gaji, kita kan tentu mendapat untung meskipun kita juga bekerja, kita capek mengerahkan jasa kita. Tetapi karena kita mendapatkan keuntungan, maka kita harus hati-hati. Apakah perusahaan ini perusahaan yang Allah ridhoi? Nah, meskipun kita punya jasa, tetapi kita apabila bank itu bank riba, maka kita haram menerima upahnya itu. Haram kita bekerja di sana, membantu, menyukseskan, mengembangkan, memajukan perusahaan itu haram. Meskipun kita mengeluarkan tenaga untuk itu, bekerja selama 1 bulan. Misalnya kita bekerja dimanapun, pokoknya apabila Anda mendapatkan keuntungan, maka ingat harus hati-hati.
untuk menerima keuntungan tersebut, apakah halal ataukah haram. Namun apabila Anda mendapatkan suatu kesulitan, entah itu jadi kita membuat kita sabar, capek, ikhlas. Misalnya ada orang terluka di pinggir jalan, kita membantu, kita menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, maka itu kita boleh laksanakan, langsung kita tolong, langsung kita sabar, langsung kita, misalnya ada orang meminta, kita kasih, langsung. Kalau agak-agak sulit, langsung. Tapi agak-agak untung, hati-hati, ditahan dulu. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagi kita untuk senantiasa berhati-hati karena Allah membebankan atau menggantungkan azab untuk kita, menggantungkan dosa, peringatan untuk kita. Apabila kita melakukannya, maka gantungan itu akan digunting dan akan terus jatuh, dibebankan untuk kita. Jadi harus hati-hati, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga dengan ini kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan kita menerapkannya untuk senantiasa mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu untuk share ke teman-teman yang lain agar kita juga mendapatkan pahala. Selain itu juga teman-teman kita juga mengetahui dan selamat atas kejadian yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share, komen untuk request apabila ada. Insya Allah jika Allah mudahkan kita akan bahas bersama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.